Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nintul Aziza dengan NIM 0061 izin mempresentasikan hasil dari kelompok 10 mengenai definisi kebudayaan area fungsional, sistem budaya, dan isu untuk menganalisis budaya. Materi yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Menurut Koins Jaraningrat, guru besar antropologi Indonesia, menyatakan bahwa istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti akal atau budi. Maka dari itu, kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Ia juga menambahkan bahwa kebudayaan merupakan sistem ide, rasa, tindakan, dan karya yang diperoleh manusia melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama dari yang tadi ya, yang Koe Janingrat. Nah, yang kedua yaitu ada Edward Burnett Taylor yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai bagian dari masyarakat. Taylor menekankan bahwa semua unsur tersebut tidak bersifat bawaan tetapi diperoleh melalui interaksi sosial. Yang ketiga yaitu Bronislaw Malinowski yang menyatakan bahwa cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alam demi mempertahankan hidup yang dilakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Ia memandang bahwa hubungan antara manusia dan lingkungannya bersifat universal lintas budaya. Yang keempat yaitu dari Clifford Geertz memberikan definisi sistem bahwa yang diwujudkan melalui simbol-simbol. Simbol tersebut ditafsirkan oleh manusia untuk mengatur perilaku, membentuk identitas, dan mengembangkan pengetahuan. Yang kelima yaitu dari Robert M. Casing yang menawarkan dua pendekatan dalam memahami kebudayaan. Yang pertama, pendekatan adaptif yang menyoroti interaksi antara pikiran dan tindakan, serta pendekatan ideasional yang menekankan bahwa kebudayaan adalah produk dari proses mental manusia. Secara keseluruhan, kelima pandangan ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari proses belajar, adaptasi, dan menciptakan makna dalam kehidupan sosial manusia. Materi yang kedua yaitu wujud-wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman yang dikutip oleh Koisun Naraningrat dalam bukunya Mengantar Ilmu Antropologi, kebudayaan dapat diwujudkan dalam 3 bentuk utama, yaitu yang pertama gagasan. Gagasan yaitu bentuk kebudayaan yang bersifat abstrak dan berada dalam pikiran setiap individu mendukung kebudayaan tersebut. Bentuk ini sering disebut sebagai sistem nilai budaya dan tidak dapat diraba ataupun dilihat secara langsung. Yang kedua yaitu kebudayaan berwujud dalam perilaku, yakni tindakan nyata manusia yang berpola sesuai dengan gagasan yang dianut. Perilaku ini bersifat konkret sehingga dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga yaitu benda hasil budaya, yaitu wujud fisik dari kebudayaan seperti bangunan, alat-alat, atau hasil karya manusia lainnya yang dapat disentuh dan difoto seperti candi, piramida, alat rumah tangga kuno. Ketiga wujud ini menunjukkan bahwa kebudayaan hadir dalam bentuk yang dapat dipikirkan, dilakukan, dan dilihat. Yang selanjutnya yaitu unsur kebudayaan.
Menurut Koentra-Ningrat, kebudayaan memiliki 7 unsur yang bersifat universal, artinya terdapat pada semua masyarakat di belahan dunia. 7 di antaranya yaitu yang pertama unsur sistem bahasa yang berperan sebagai alat komunikasi dan sarana pewarisan nilai budaya antar generasi. Kedua yaitu sistem pengetahuan, yaitu himpunan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang alam dan kehidupan sekitar. Yang ketiga yaitu sistem sosial, yaitu tatanan kehidupan masyarakat yang mencakup kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Ini berupa alat-alat yang digunakan manusia untuk mempertahankan hidup, seperti alat pertanian, peralatan rumah tangga. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup, yakni cara-cara masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Yang keenam yaitu sistem religi, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan supranatural serta cara-cara berhubungan dengannya. Yang selainnya yaitu sistem kesenian yang mencakup ekspresi estetika masyarakat dalam bentuk karya seni, musik, tari, dan teater. Keseluruhan unsur ini mencerminkan bahwa kompleksitas dan kedamaian kebudayaan yang dimiliki setiap kelompok manusia. Sistem budaya merupakan kerangka abstrak yang membentuk cara hidup manusia dalam suatu masyarakat. Ia tidak hanya mencakup nilai dan norma yang dianut, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tindakan dan perilaku individu agar menciptakan keharmonisan sosial. Dalam era fungsional sistem budaya dipahami bukan sekedar warisan atau kebiasaan turun-menurun, melainkan sistem yang aktif membentuk dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat. Proses kebudayaan atau pelembagaan nilai baik secara informal seperti dalam keluarga dan lingkungan sekitar maupun secara formal melalui lembaga pendidikan dan pranata adat. Budaya juga berperan sebagai pengendalian sosial yang kuat karena ia menanamkan standar perilaku yang selaras dengan norma sosial dan agama yang berlaku. Namun, tidak semua individu mampu menyesuaikan diri dengan sistem budaya yang berlaku di lingkungannya, sehingga sering muncul penyimpangan sosial. Ketidakmampuan adaptasi ini bisa menjadi cermin lemahnya interaksi antara individu dan sistem budaya yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu isu-isu untuk menganalisis budaya. Ada beberapa isu untuk menganalisis budaya, diantaranya yaitu yang pertama, etnosentrisme. Ini kecenderungan menilai budaya lain berdasarkan standar dan nilai budaya sendiri. Sikap ini sering menimbulkan bias sehingga budaya lain dianggap lebih rendah dan tidak berkembang tanpa memahami konteks sosial dan makna yang melekat pada budaya tersebut. Etnosentrisme menjadi penghalang dalam memperoleh pemahaman yang objektif dan menyeluruh terhadap budaya yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu relativisme budaya. Ini mengajarkan pentingnya memahami setiap budaya dalam konteksnya sendiri, tanpa memberikan penilaian berdasarkan norma budaya lain. Pendekatan ini menerima bahwa nilai dan praktik budaya berbeda-beda dan semuanya valid selama sesuai dengan konteksnya. Namun, penerapan relativisme budaya juga menghadapi tantangan, terutama saat berhadapan dengan praktik budaya yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau norma universal seperti diskriminasi atau kekerasan.
Yang ketiga yaitu globalisasi dan pengaruh budaya. Globalisasi menjadi faktor utama dalam dinamika budaya modern, melalui interaksi lintas budaya yang semakin intens via media, teknologi, dan migrasi. Budaya mengalami perpaduan dan perubahan yang dikenal sebagai hibridisasi budaya. Globalisasi dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal dengan dominasi budaya asing, terutama budaya barat, namun juga memunculkan adaptasi kreatif yang dikenal sebagai konsep globalization, di mana budaya lokal bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya. Yang keempat yaitu representasi budaya. Representasi budaya merupakan isu krusial karena bagaimana suatu budaya dipresentasikan dalam media, seni, mempengaruhi persepsi masyarakat kelompok budaya tersebut. Isu pentingnya adalah siapa yang memiliki hak untuk mempresentasikan budaya dan apakah tersebut akurat atau justru stereotip yang merugikan. Representasi yang salah dapat menyebabkan marginalisasi dan penyalahpahaman terhadap budaya tersebut. Yang kelima yaitu kekuasaan dan hegemoni budaya. Aspek kekuasaan dan hegemoni budaya menjadi sangat relevan dan dalam analisis budaya. Budaya dominan seringkali menetapkan norma atau standar yang dianggap normal, sementara budaya minoritas dapat terpinggirkan atau ditekan. Hegemoni budaya ini tidak hanya soal praktik budaya, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan dominasi tersebut. Kelompok budaya minoritas biasanya berusaha melawan dominasi ini dengan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Yang keenam yaitu dinamika perubahan budaya. Budaya atau fenomena yang dinamis dan selalu berubah. Dinamika perubahan budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, migrasi, perubahan sosial politik. Dalam proses ini, beberapa elemen budaya dipertahankan, sementara yang lain dimodifikasi atau hilang. Memahami bagaimana masyarakat merespon perubahan ini penting untuk menangkap proses transformasi budaya secara menyeluruh. Yang ketujuh yaitu interseksionalitas dalam budaya. Pendekatan ini dalam analisis budaya menekankan bahwa identitas budaya seseorang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti gender, kelas sosial, etnis, atau agama. Interseksionalitas membantu memahami bagaimana pengalaman budaya berbeda antara individu dan kelompok, terutama bagaimana identitas ganda atau berlapis dapat menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam yang kompleks. Yang kedelapan yaitu etika dalam penelitian budaya. Etika dalam penelitian budaya ini adalah isu yang tidak boleh diabaikan. Penelitian harus menghormati hak dan privasi komunitas budaya yang diteliti, serta menghindari eksploitasi atau penyalahgunaan informasi budaya. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan komunitas secara aktif dapat memastikan penelitian berjalan dengan adil dan hasilnya bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.